Apa kau sudah mempunyai kekasih? Arabella, jangan menyentuhnya. Dasar sialan, apa kau sudah bosan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 41. Arthur menggeram pelan dengan tangan terkepal erat. Perkataan Zack mengenai Azura yang kembali bertindak membuat Arthur naik darah. Sungguh, kalau saja Azura tidak dekat dengan Bella, sudah lama Arthur mengeksekusi wanita ular itu. Tapi apalah daya, Azura memang sangat licik. Wanita itu sudah menyiapkan rencana dari jauh-jauh hari, termasuk mendekati Bella dan menusuknya dari belakang. Arthur memukul meja kerjanya dengan kepalan tangan. Mengingat wanita licik membuat emosi Arthur tersulut. Arthur menyesal telah mendekati dan menghiburnya sewaktu kecil. Jika saja itu bukan permintaan Wall, Arthur tidak akan pernah membantunya. Jika kedepannya akan seperti ini. Lindungi ratu mulai sekarang. Aku yakin wanita licik itu akan kembali bertindak. Titah Arthur pada Zack. Zack mengangguk. Laksanakan, Yang Mulia, jawab Zack formal. Arthur berdecak. Semoga saja hanya Azura yang menjadi hama dari hubunganku dengan Bella. Gumam Arthur pelan saat Zack sudah keluar dari dalam ruang kerjanya. Namun tiba-tiba Arthur mengingat sesuatu, dan itu kembali membuat darahnya mendidih. Sialan, aku melupakan Raja Torix itu. Apa dia masih menyukai istriku? Hah? Mengapa hubunganku harus ada dua hama sialan seperti mereka? Gerutu Arthur kesal. Menghela napas, Arthur beranjak dari kursi kerjanya dan berjalan menuju keluar ruangan. Daripada pusing memikirkan dua hama itu, lebih baik ia menemui Bella dan menghilangkan sedikit kesalnya. Di sisi lain, Bella tengah duduk di taman bunga mawar. Gadis yang sudah menjadi wanita itu tampak termenung dengan tatapan kosong. Sudah 2 hari setelah Morris dan Daryl kembali ke kerajaan Acheron, Bella merasa kesepian. Ia sangat merindukan kedua pangeran itu. Merindukan tingkah Daryl yang seperti anak kecil, dan merindukan sosok Morris yang selalu bertengkar dengan Arthur hanya karena ingin berdekatan dengannya. Loh, Bella? Seruan itu membuat Bella terkejut dan langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata itu Azura yang sedang membawa keranjang bunga mawar. Bella tersenyum saat melihat Azura. Oh, hai Azura. Sapa balik Bella. Azura tersenyum manis. Namun dalam hati, ia tengah berdecak malas saat melihat wajah Bella. Hari ini, ia kembali dengan rencana baru. Karena rencana yang ingin meracuni Bella 2 hari yang lalu digagalkan oleh Zack. Boleh aku duduk di sebelahmu? Tanya Azura sembari menunjuk sebelah Bella dengan dagu. Emily yang ada di situ mulai was-was. Emily yakin, pasti Azura ada rencana yang akan membahayakan ratunya. Emily hendak bersuara untuk menghalangi agar Azura tidak berdekatan dengan Bella. Namun ia kalah cepat, karena Bella sudah mempersilahkan wanita ular itu untuk duduk. Yang Emily bisa lakukan hanyalah memantau dan berjaga-jaga. Sudah lama kita tidak bertemu setelah kejadian lalu, kata Azura memulai. Bella menoleh dan mengangguk. Iya, jawab Bella singkat. Oh iya, bagaimana kabarmu? Azura tersenyum. Buruk, semua karena kehadiranmu. Aku baik-baik saja, ujar Azura. Bella tampak memanggut-manggut mengerti. Dan kemudian terdiam sembari menatap keindahan bunga mawar di hadapannya.
Untuk pertama kalinya, Bella merasa tidak nyaman dengan kehadiran Azura. Bella heran, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa kehadiran Azura sekarang seperti mengancam dirinya? Oh iya, apa aku boleh bertanya? Azura kembali bersuara, memecahkan keheningan. Bella menoleh singkat ke arah Azura dan mengangguk kaku, sebelum kembali menatap ke depan. Bagaimana hubunganmu dengan Raja? Aku lihat hubungan kalian semakin harmonis. Aku melihat 2 hari yang lalu Raja tersenyum bahagia. Azura bertanya dan berusaha tetap tersenyum ke arah Bella. Padahal tangannya terkepal erat di atas paha yang tertutup dengan keranjang bunga. Bella mengernyit sesaat sebelum tersenyum kikuk. Ya, begitulah, jawab Bella seadanya. Bagaimana denganmu? Apa kau sudah mempunyai kekasih? Azura sempat mendatarkan wajahnya. Namun, ia langsung tersenyum. Pertanyaan Bella seperti tengah menyindir dirinya. Iya, aku sudah mempunyai kekasih, jawab Azura dan tersenyum tipis. Bella terkejut. Benarkah? Siapa? Wah, kau harus memperkenalkannya pada aku, jawab Bella antusias. Azura tersenyum tipis. Dia Arthur. Nanti akan aku memperkenalkannya padamu, kata Azura, setelah aku berhasil menyingkirkanmu. Lanjut Azura dalam hati. Bella mengangguk pelan. Itu harus. Bella menjawab, namun pandangannya tertuju ke arah bunga mawar berwarna merah kehitam-hitaman. Kau memetik bunga mawar itu di mana? Tanya Bella pada Azura. Bella sedikit heran melihat bunga mawar itu. Setaunya di istana ini bunga mawarnya berwarna merah terang, tidak ada yang berwarna merah kehitaman itu. Azura menatap keranjang bunga yang ada di pangkuannya, sebelum kembali menatap ke arah Bella. Senyum licik sekilas terukir di bibirnya tanpa disadari oleh Bella. Azura tidak menyangka jika Bella akan menanyakan soal bunga ini. Bunga mawar yang sudah diberi racun naga hitam. Hanya dengan menyentuhnya saja sudah bisa merenggut nyawa. Racun naga hitam memang sangat berbahaya dan penawarnya susah untuk didapatkan. Racun naga hitam sendiri hanya bisa didapatkan di Gunung Dragon Black yang terletak di wilayah kerajaan Torix. Azura sendiri sangat susah payah mendapatkan racun ini. Hanya karena racun berbahaya ini, Azura harus kembali merelakan dirinya dinikmati iblis sebagai tebusannya. Hah, mawar ini aku mendapatkannya di taman sebelah sana. Azura menunjuk taman sebelah kanan. Bella mengikuti arah tunjuk Azura dan mengenyit heran. Tapi, mengapa warnanya berbeda? Di sana mawarnya berwarna merah terang, sedangkan mawar yang ini berwarna gelap. Tanya Bella heran. Azura berdecak pelan dan tersenyum. Maka dari itu, aku memetiknya. Aku menyukai warnanya, karena berbeda dari mawar yang ada di istana ini. Kata Azura berusaha meyakinkan Bella. Bella berohria dan kembali terdiam. Apa kau menyukainya juga? Aku akan memberikannya padamu. Azura mengangkat keranjangnya dengan hati-hati. Takut jika kelopak mawar itu mengenai kulitnya. Bella mengangkat sebelah alisnya. Apa boleh? Bukannya kau juga menyukainya? Azura tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak apa, aku akan memetik yang lain lagi, dan yang ini untukmu saja. Tapi yang berwarna seperti itu sepertinya sudah tidak ada. Tidak apa. Aku akan memetik yang berwarna merah terang saja. Itu juga sangat menarik. Yang ini aku berikan padamu saja. Anggap saja hadiah dariku karena kau mau menjadi sahabatku. Bella menatap bunga mawar itu dan tersenyum tipis. Warnanya sangat memikat hati Bella. Bella mengulurkan tangannya dan mengambil keranjang bunga dari Azura, lalu meletakkannya di atas paha. Senyum puas Azura terukir. Tinggal satu rencana lagi, yaitu membuat Bella menghirup bunga itu.
agar penyebaran racunnya lebih cepat. Di belakang, Emily tampak khawatir dan was-was. Perasaannya menjadi tidak enak. "Indah kan bunganya?" kata Azura membuat Bella mengangguk. "Coba kau hirup aromanya. Tadi aku sudah mencobanya dan baunya sangat wangi." Bella mengangguk dan hendak menyentuh bunga mawar itu. Dari setiap gerakan Bella mengundang tawa sinis tanpa suara dari Azura. Sedikit lagi, rencananya akan berhasil. Tahta Ratu Estemoral akan jatuh padanya, begitu juga dengan Arthur yang akan menjadi miliknya. Sedikit lagi, tangan Bella akan menyentuh bunga itu. Namun, teriakan seseorang menghentikan pergerakannya. Arabella, jangan menyentuhnya! Bella menoleh ke belakang dan tanpa sengaja menjatuhkan keranjang bunga itu ke tanah. Azura yang melihat itu melotot dan bergeram marah. Sial, sedikit lagi rencananya berhasil, namun semuanya gagal. Arthur menghampiri Bella dengan wajah khawatir diikuti Zack. Bella mengernyit heran dan berdiri dari duduknya. Begitu juga dengan Azura. Wanita itu sudah berdiri dari sebelah kursi dengan menundukkan kepalanya. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya saat melihat tatapan murka Arthur. "Apa mereka mengetahui rencanaku?" pikir Azura. Bodoh, Kata Arthur dan langsung memeluk Bella dengan erat. Di dalam pelukan Arthur, Bella mengernyit heran, bingung dengan perilaku Arthur. Zack yang berada di situ langsung menyingkirkan bunga mawar beracun itu dan menatap Azura tajam. Azura menyadari itu, lalu ia tertegun. "Apa aku sudah ketahuan?" "Ada apa?" tanya Bella heran saat merasakan Arthur semakin mengeratkan pelukannya. jika aku terlambat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Saat di jalan ingin menghampiri Bella, tiba-tiba Zack menghalangi jalan Arthur dengan wajah khawatir. Arthur sempat mengernyit dan hendak bertanya. Namun, belum sempat Arthur bersuara, Zack langsung menyela dan mengatakan jika Bella dalam bahaya. Arthur yang mendengar itu terkejut dan meminta penjelasan lebih rinci pada Zack. Dan Zack mengatakan jika salah satu prajurit rahasia yang ditugaskan memata-matai Azura melihat Azura menaruh racun naga hitam di bunga mawar dan berencana mencelakai Bella. Mendengar penjelasan itu membuat rasa takut menjalar ke seluruh aliran darah Arthur. Tanpa berkata-kata, Arthur langsung bergegas menghampiri Bella dengan debaran jantung yang menggila-gila. Debaran jantung karena takut kehilangan. "Apa maksudmu?" tanya Bella heran. Arthur melepaskan pelukannya dan memegang pundak Bella. Mata Arthur berkaca-kaca saat menatap Bella. Arthur mendekatkan wajahnya dan mendaratkan bibirnya di kening Bella. Rasa lega menghangatkan dirinya saat melihat Bella yang baik-baik saja. Arthur tidak bisa membayangkan jika ia terlambat sedetik saja, mungkin... bahkan Arthur tidak sanggup meneruskannya. "Hei, ada apa?" Bella kembali bertanya setelah Arthur menyudahi ciuman di keningnya. Arthur menggeleng pelan dan menoleh pada Zack. Kerjakan tugasmu, Zack. Setelah mengatakan itu, Arthur langsung menggendong Bella ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam istana. Bella hanya pasrah saat Arthur menggendongnya, walaupun banyak pertanyaan yang bersarang di pikirannya. Selepas kepergian Arthur dan Bella, Zack menggeram marah dan langsung menampar keras pipi Azura, hingga wanita itu tersungkur ke tanah. Dasar sialan, apa kau sudah bosan hidup? Zack berseru marah dan berjongkok, menyamarkan tingginya dengan Azura yang masih terduduk di tanah. Apa kau mau mati sekarang? Zack mencengkram dagu Azura. Azura berdehem, berusaha menutupi rasa takutnya. Wanita itu balas menatap Zack dengan wajah disedih-sedihkan. Apa maksudmu? Tanya Azura pura-pura terkejut. Zack yang mendengar itu berdecak kesal dan mengepaskan wajah Azura. Jangan berpura-pura lagi, Azura. Azura terdiam. Apa hidupnya berakhir sekarang?
Apa kejahatannya sudah diketahui? Panglima, aku tidak mengerti, Mak. Kejahatanmu sudah terbongkar, sialan. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.